Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus, salah satu dosen di Prodi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Sulawesi Barat. Izinkan saya menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampuh sebagai bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Mata kuliah yang saya pilih adalah genetika, salah satu mata kuliah wajib pada prodi pendidikan biologi yang membahas hal-hal terkait genetika klasik, genetika molekuler, dan genetika evolusi. Mata kuliah ini bobotnya 2 SKS dan diselenggarakan pada semester genap, yaitu semester 4. Selain saya, ada 2 dosen lain yang mengampu mata kuliah genetika, yaitu Ibu Masyita Wahid dan Ibu Ramlah. Kemampuan yang diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini, atau kami menyebutnya sebagai CPMK, adalah yang pertama, mahasiswa mampu mengevaluasi konsep-konsep dalam genetika klasik. Yang kedua, mahasiswa mampu mengevaluasi konsep-konsep dalam genetika molekuler. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu mengevaluasi konsep-konsep dalam genetika evolusi. Dari 3 CPMK tersebut, kemudian diturunkan jadi 14 sub CPMK yang lalu menjadi bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah genetika, meliputi pengantar genetika, mendelisme, interaksi gen, alel ganda, kontrol genetik jenis kelamin, pembelahan sel, konsep DNA, gen dan kromosom, genetika virus dan bakteri, perubahan materi genetik, transmisi ekstranuklear, analisis pedigree dan koefisien inbreeding, hukum Hardy-Weinberg, tes Q-square dan probabilitas, dan yang terakhir filogenetik. Jadi ada 14 materi pembelajaran yang disampaikan sebanyak 14 pertemuan, ditambah UTS dan UAS, sehingga total pertemuan ada 16. Mata kuliah genetika menggunakan sistem pembelajaran atau metode perkuliahan hybrid atau blended learning dalam bentuk luring maupun daring. Sesi luring diselenggarakan di ruang-ruang kuliah, sementara sesi daring menggunakan learning management system yang disediakan oleh Universitas Sulawesi Barat, namanya e-learning Unsulbar. Pada LMS ini, semua bahan ajar berupa PPT, video, tugas-tugas maupun referensi seperti artikel ilmiah dan buku telah diunggah dan dapat diakses kapanpun dan dimanapun oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa dapat belajar mandiri sesuai dengan kebiasaannya, gaya belajarnya, dan ritme belajarnya masing-masing. Sehingga diharapkan ketika tiba perkuliahan tatap muka tidak lagi berfokus pada penyampaian konsep atau informasi, tetapi lebih kepada diskusi atau mengkaji kasus dan fenomena yang kontekstual. Dosen pengampu juga telah mengintegrasikan hasil penelitiannya ke dalam pembelajaran. Saya sendiri telah menerbitkan artikel ilmiah dan buku referensi terkait fenomena mata dwi warna di Sulawesi Barat dan juga fenomena ektrodaktili di Sulawesi Selatan yang diintegrasikan ke dalam pembelajaran pada pertemuan ke-9 terkait perubahan materi genetik. Metode pembelajaran mata kuliah genetika berupa contextual learning dengan senantiasa mengangkat kasus atau fenomena yang ada di sekitar kehidupan sehari-hari
dan juga metode small group discussion dengan membagi mahasiswa ke dalam kelompok-kelompok kecil secara random dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama antar mahasiswa, kemampuan berpikir kritis, keaktifan mahasiswa, demokrasi dalam kelas, dan kepekaan sosial. Dan yang terakhir tentu saja untuk meraih prestasi belajar sebaik mungkin. Sistem penilaian mata kuliah genetika meliputi afektif dan partisipasi selama perkuliahan dengan bobot 20%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 30%. Selanjutnya, marilah kita menyaksikan salah satu rekaman video pada saat saya mengajar mata kuliah genetika. Dalam hal ini pada pertemuan ke-9 materi perubahan materi genetik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah, segala puji kepada Tuhan yang Maha Esa. Salam, salawat, serta cinta kita kepada para nabi. Alhamdulillah hari ini kita sudah sampai ke pertemuan yang 9 ya. Iya. 9. Ada yang masih ingat RPS kemarin atau yang sudah baca-baca di e-learningnya? Hari ini topiknya tentang apa? Keterangannya siapa? Cici, Pak. Tentang apa Cici? Mutasi, Pak. Tentang mutasi. Ada yang lain? Atau sama-sama Pak? Sama. Lebih tepatnya itu tentang perubahan materi. Nanti kita lihat apakah mutasi adalah bagian dari perubahan materi genetik atau perubahan materi genetik itu yang bagian dari mutasi. Tapi sebelum masuk ke sana saya mau dengar dulu satu atau dua pendapat kira-kira apa yang terlintas di kepalanya adik-adik kalau mendengar istilah mutasi atau perubahan materi. Siapa yang mau berkomentar? Saya. Nah, Yusuf ya, silakan Yusuf. Terima kasih Pak. Jadi yang tadi pikiran saya itu adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik baik pada gen maupun pada kromosom. Jadi mutasi pada gen disebut juga dengan mutasi. Kemudian penyebab mutasi itu disebut juga dengan mutagen atau ARN mutasi. Oke deh, kasih semangat dulu. Jadi intinya ada perubahan pada materi genetik. Materi genetik itu levelnya bisa gen atau DNA tadi, bisa levelnya kromosom. Oke, itu yang akan kita bahas. Tidak sulit materi kita hari. Sebelum masuk lebih jauh, saya ingin memperlihatkan satu gambar yang semoga ini familiar lah di kepalanya. Gambar apa ini? Satu atau dua orang. Saya minta komentarnya apa yang muncul kira-kira di kepalanya kalau melihat gambar dia. Ini tentang apa dan coba kaitkan dengan materi kita hari. Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Pernah nonton film ini? Nah, siapa namanya deh? Yusran Pak. Yusran, silakan Yusran. Menurut saya Pak dari gambar kita lihat bahwa di situ terjadi proses mutasi Pak. Di mana dari gambar mengalami perubahan bentuk fisik dan juga kekuatan. Ada kekuatannya ya. Oke, ada lagi. Terima kasih. Silakan. Dari yang gambar yang saya lihat Pak, saya melihat gambar superhero, di mana superhero ini berbagai macam kekuatan yang saya lihat, dan dari hubungannya dari mutasi yaitu banyaknya berbagai macam kekuatan-kekuatan yang ada pada diri masing-masing superhero.
Oke, terima kasih Nurul. Kasih semangat. Kenapa saya tampilkan gambar ini karena menarik. Ini filmnya X-Men. Kenapa menarik? Karena ada istilah yang mereka gunakan di film itu agak sesuai dengan materi kita. Mereka menyebutnya sebagai mutan. Nah, yang pernah nonton. Jadi orang-orang karakter-karakter hebat ini disebut dengan mutan. Dan yang menarik, mutan di film itu digambarkan sebagai superhero. Orang yang kalau ini normal, orang yang di atas. Anda lihat ada orang yang bisa mengendalikan petir lah, ada yang bisa mengendalikan logam, ada yang bisa baca pikirannya dan sebagainya. Tetapi ini poinnya, di dunia nyata mutan tidak digambarkan. Mutan atau individu yang mengalami perubahan materi genetik, kalau ini normal, justru kecenderungannya di dunia nyata itu di bawah. Saudara-saudara kita yang albino itu adalah mutan, yang kekurangan atau bahkan tidak ada pigmen melaninnya sehingga tidak bisa jalan di siang yang terik, atau sindrom Down, manusia seribu, keterbelakangan mental, keterbelakangan intelektual, itu semua adalah mutan di dunia nyata, di bawah normal sedikit. Kalau di film di atas. Nah itu poinnya hari ini. Saya ingin adik-adik kalau menonton film cukup dijadikan hiburan saja, jangan dijadikan referensi film itu. Tidak nyambung. Referensi itu jurnal, referensi itu buku, referensi itu. Hari ini materi kita perubahan materi genetik ada 3 saja yang ingin kita capai. Yang pertama, konsep perubahan materi genetik. Adik-adik mengerti konsepnya, nanti kita sampaikan konsep-konsepnya. Yang kedua, jenis perubahan materi genetik. Lalu yang terakhir, fenomena perubahan materi. Kita masuk ke tujuan yang pertama. DNA itu adalah molekul yang sangat stabil. DNA dia double strand dan saling berikatan. Dia sangat stabil, dan kalau dia bereplikasi dengan sangat akurat. Tetapi ternyata masih memungkinkan terjadi error. Padahal tadi digaungkan bahwa DNA itu sangat stabil. Ini poinnya, tidak ada yang sempurna kecuali Tuhan. Segala sesuatu itu tidak ada yang sempurna. DNA yang sudah didesain sedemikian rupa ternyata masih ada kemungkinan error. Ada 2 istilah yang sering kita temukan kalau membaca buku-buku terkait perubahan materi. Yang pertama mutasi dan yang kedua aberasi. Ada yang tahu bedanya? Bedanya mutasi dan aberasi. Ini agak tricky istilah ini karena kalau kita cari di kamus misalnya, ini ada 2 maknanya. Pernah di kelas lain saya bertanya apa itu mutasi, ada mahasiswa angkat tangan dengan semangat menjawab, saya tahu kok mutasi. Mutasi itu contohnya om saya dulu kepala sekolah di SMP 5 lalu dimutasi menjadi guru di SMP 2. Itu tidak salah definisi itu. Betul, di kamus memang mutasi juga berarti perpindahan. Tapi di dalam biologi, di dalam genetika, ini pentingnya konteks. Makanya belajar itu bukan hanya mengumpulkan informasi, tetapi bisa memahami informasi, mengerti. Jadi mutasi dan aberasi sesungguhnya 2 istilah yang artinya sama, adanya perubahan materi. Hanya levelnya yang berbeda. Ini mutasi itu perubahan materi.
genetik yang levelnya pada DNA. Aberasi yang levelnya pada kromosom. Sekarang saya bertanya, kira-kira yang kalau terjadi mutasi dan aberasi yang dampaknya paling parah itu yang mana? Mutasi atau aberasi? Ada individu yang satu kena mutasi, yang satu kena aberasi. Kira-kira yang dampaknya lebih parah yang mana? Pak, silakan sekarang. Menurut saya Pak yang lebih berdampak itu aberasi. Karena lebih pada kromosom. Karena proses kemarin seperti itu ya, ini DNA. DNA nanti akan dikemas sedemikian rupa dengan protein histonnya, dengan non histonnya membentuk kromosom. Nah, berarti kromosom itu lebih banyak DNA di dalamnya. Kalau mutasi hanya mungkin 2-3 sekuen yang kena, kalau abrasi mesti lebih banyak dari itu karena dia adalah DNA yang sudah dilipat-lipat, dikemas-kemas. Nah, secara teori, secara logis, ya memang seperti itu. Aberasi akan memiliki dampak yang lebih parah dibanding. Tapi ini menariknya kalau kita menganalisis lebih jauh konsep-konsep ini. Ternyata ditemukan ada kasus tertentu yang justru mutasi itu yang dampaknya lebih parah daripada yang dicontohkan di sini thalassemia. Kalau ada yang pernah baca-baca thalassemia, itu mutasinya basa nitrogen guanin disubstitusi dengan basa nitrogen sitosin, dan itu sudah cukup untuk mengubah sel darah merahnya. Dan sel darah merah yang diganggu adalah hemoglobin. Kita tahu bersama hemoglobin ini sangat vital fungsinya. Apa fungsinya? Membawa oksigen. Jadi pasien thalassemia tidak bisa terpenuhi oksigen di dalam selnya, jaringannya, organnya. Makanya tampilnya mesti lesu, tampilnya lemah, dan bisa keracunan selnya kalau kekurangan oksigen dan bisa meninggal. Saat ini terutama di Jawa banyak kasus thalassemia dan treatmentnya itu cuci darah. Nah, ini bukan cuci pakaian, ini cuci darah. Berapa biaya cuci darah? Makanya sendiri lah. Coba cari nanti dulu itu. Dan cuci darahnya bukan sekali seumur hidup, tapi berkala. 2-3 bulan sekali mesti cuci darah. Kita coba lagi itu. Berapa kira-kira biayanya kalau hidup pasien? Ini contoh. Kalau kita bandingkan contoh aberasi, ini perubahan materi genetik pada level kromosom. Normalnya kromosom manusia itu berapa? 46. Satu dan ada 2 kromosom, ini justru 3 kelebihan kromosom kelamin. Nah, kromosom kelamin XY ini jadi XY. Nah, namanya Jacob syndrome. Kenapa kok diberi nama Jacob syndrome? Karena yang pertama kali ditemukan adalah Om Jacob. Kalau Yusuf yang temukan Yusuf, itu enaknya menjadi inventor, menjadi penemu. Nanti besok-besok kita akan adalah salah satu dari kalian yang menjadi penemu. Dan jangan lupa disematkan namanya misalnya. Oh ini pernah. Jadilah inventor. Jangan cuma jadi terus. Ini aberasi. Perubahan materi genetik pada level kromosom, tetapi orangnya bisa normal, bisa hidup normal, ukurannya lebih tinggi. Ada keterbelakangan dalam mental dan bicara, tapi masih bisa hidup normal. Tidak perlu cuci darah, tidak perlu keluar biaya, masih bisa kawin, masih bisa punya anak. Nah, ini diantara kasus bahwa umumnya aberasi memang logikanya lebih berbahaya dibanding mutasi daripada kasus dan perubahan. Ini luar biasa ya. Mutasi ternyata pada kasus tertentu ada yang lebih berbahaya dibanding. Sampai di sini kira-kira ada yang masih kurang jelas mau ditanyakan sebelum kita masuk ke konsep yang kedua, indikator yang kedua, jenis perubahan materi.
Ada yang mau bertanya atau sudah cukup? Kita lanjutkan ya. Kita bagi kelompoknya, bagi 3 kelompok saja, dan saya maunya kelompoknya itu random. Jadi dari sini menghitung 1 sampai 3, lalu berulang lagi 1 sampai 3, nanti kumpul dengan nomor yang sama. Silakan. 1, 2, 3, 2, 2, 1. Nah, silakan duduk dengan nomor yang sama. Ayo cepat-cepat langsung. Anak kelompok 1 rekanannya, anak kelompok 2. Ini yang 1. Oh iya, cepat-cepat. Ambil kursi. Kelompok 3 di tengah ya. Apa tugasnya? Tugasnya pilih salah satu di antara jenis apakah dia mutasi atau aberasi, lalu Anda deskripsikan dan cari apa definisinya, apa contohnya, apa pengertiannya, lalu nanti Anda deskripsikan, dan saya mau ada perwakilan tiap kelompok nanti yang akan mendeskripsikan. Silakan, saya berikan waktu 10 menit kurang lebih. Oke, terima kasih adik-adik sekalian. Sudah jadi semua ya? Ya, Pak. Sekarang saya minta tolong satu perwakilan dari tiap kelompok yang presentasi, cukup di tempatnya saja ya, berdiri, lalu sampaikan apa hasil dari diskusinya. Yang lain kita tolong didengarkan, karena kalau ujian nanti bisa saja yang lain soalnya itu bukan dari kelompok Anda, makanya semuanya tetap didengarkan. Silakan mulai dari kelompok 1, 2, 3, atau siapa yang mau berdiri dulu? Kelompok 1, silakan kelompok 1. Siapa perwakilannya? Oke. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada teman saya. Saya yang akan mengambil yaitu tentang transisi. Jadi, transisi merupakan perubahan pada bahasa nitrogen, di mana pada bahasa kuring diganti dengan bahasa kuring lain, atau bahasa PID diganti dengan bahasa PID lain. Contohnya itu pada DNA normal, bahasa nitrogennya adenum, maka pada DNA yang mengalami mutasi dapat diganti dengan guanin. Terima kasih. Oke, kasih yang kalau saya tanya contoh bahasa nitrogen purin itu apa saja, dan contoh bahasa nitrogen purin itu apa saja, saya jawab kelompoknya satu. Apa yang jawab? Oke, silakan. Saya akan menjelaskan contoh bahasa kulit itu yaitu apabila adenin dimutasi menjadi guanin, dan contoh bahasa pirulit itu apabila sitosin dimutasi menjadi timin. Oke, guys, semangat. Jadi bahasa nitrogen yang menyusun DNA itu ada 2 kelompok, purin dan piridin. Kelompok purin anggotanya adalah adenin dan guanin. Kelompok pirimidin anggotanya adalah sitosin dan yang itu yang dibolak-balik nanti sesuai dengan penjelasannya. Terima kasih. Sekarang kelompok berapa lagi yang mau? Silakan kelompok 2. Jadi di sini mewakili kelompok dari kelompok 2. Di sini saya mengambil tentang duration atau biasa disebut dengan penghapusan. Maksudnya di sini kromosom yang mengalami kerusakan, maka kromosom tersebut akan kehilangan banyak gen yang penting yang dapat menyebabkan kematian individu dalam bentuk zigot, baik itu dalam bentuk kromosom dan DNA. Saya sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi yang dipilih temannya delesi. Delesi itu ada di level DNA, ada juga di level kromosom. Intinya delesi itu ada yang didelete, ada yang dihapus. Seberapa besar penghapusannya? Ada yang hanya 1 sekuen, 2 sekuen, ada yang
bahkan panjang atau lengan kromosom. Dosen kami dulu mencontohkan misalnya ibu, I, B, dan U. Kalau mengalami mutasi bisa menjadi ubi, atau menjadi bui. Yang satunya harus kita berbakti karena ibu, yang satunya kita makan karena dia adalah ubi, yang satunya kita anggap angin lalu seperti bui di lautan. Tetapi sudah cukup mengubah makna ketika ada perubahan-perubahan. Yang terakhir tujuan kita yaitu fenomena perubahan materi. Di sini saya tampilkan yang kontekstual dan yang pernah saya sendiri teliti. Pada tahun 2016 misalnya, saya meneliti perubahan materi genetik pada keluarga di daerah Boni, Sulawesi Selatan. Namanya itu Ectrodactyly. Ectrodactyly itu kalau normalnya orang jari tangannya ada 5, dia itu ectro, kurang dari 5. Bisa 4, bisa 3, bisa 2, bisa 1 monodat. Kalau di gambar ini ada berapa jari tangannya? 3. Ada 3. Ada yang pernah ketemu dengan di mana? Di mana kampungnya? Takalar. Ada seperti ini. Masih ada yang hidup anggotanya? Kalau ada nanti, ini bagus ya, nanti saya bisa telusuri lagi. Atau adik-adik nanti kalau mau skripsinya itu lebih bagus lagi pulang kampung. Nanti kita jadikan tugas akhirnya. Itu bisa kita ambil. Kemudian yang baru-baru ini 2021 saya meneliti tentang ada saudara kita yang matanya sebelah berwarna biru, sebelah warna coklat. Heterochromia iridis. Iris matanya ada 2 warnanya, berbeda warnanya. Ini rupanya setelah diamati dia terasosiasi dengan Waardenburg. Poinnya adalah di sekitar kita ini banyak sebenarnya juga mutan, banyak individu yang sudah mengalami perubahan. Yang terakhir penugasan, saya menugaskan terkait buah ini. Saya sudah membuat bukunya masing-masing. Ectrodactyly saya sudah buat bukunya, sudah di-ISBN-kan juga di Jogja. Mata Dwiwarna sudah saya buatkan juga bukunya, di-ISBN-kan di Riau. Nanti saya kasih ke adik-adik mahasiswa, silakan deskripsikan kedua-duanya. Lalu yang paling penting, cari jenis mutasinya, cari jenis aberasinya, cari jenis perubahan materi genetiknya. Ini tugasnya. Lalu pekan depan saya minta dipresentasikan. Saya kira itu pertemuan kita hari ini. Barangkali ada yang mau bertanya. Sudah dipahami ya, mudah-mudahan. Kalau ada pertanyaan, saya mau 1 orang dulu menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari. Silakan Yusuf ya, silakan Yusuf. Baik, terima kasih. Jadi yang bisa saya simpulkan dari materi kata ini, yang pertama ada 3 poin. Yang pertama adalah ketepatan menjelaskan konsep pada perubahan materi genetik, kemudian ketepatan membenarkan jenis perubahan pada materi genetik, dan yang terakhir yaitu ketepatan menelaah fenomena perubahan yang terjadi pada materi genetik. Oke, kasih semangat. Jadi jangan lupa 3 itu ya. Konsepnya tadi ada mutasi, ada aberasi, ada negatif. Lalu jenisnya ada insersi, delesi, dan sebagainya. Lalu fenomenanya, tentunya yang kontekstual itu Ectrodactyly dan sebagainya. Saya kira itu pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata, kalimat, filosofi yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.